keselamatan dari para pengguna jalan ya. Nah, jadi kemudian eh, niat atau rencana dari Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung untuk menghilangkan atau membongkar tiang-tiang pancang ini, kami sangat apresiasi. Nah, tapi memang harus dilihat ini ada beberapa masalah yang harus juga diperhatikan ya, masalah hukumnya. Karena walau bagaimanapun ini adalah kan masuk dalam aset ya, aset PT Adikarya terakhirnya itu ya. Jadi PT Adikarya sebagai BUMN yang mana tentu saja tidak bisa serta-merta kita membongkar milik orang gitu ya. Jadi tapi kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pramono, Pak Gubernur, bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan Kajati ya, dan kemudian KPK, dan yang saya tahu juga PT Adikaryanya sendiri juga mendukung penuh bahwa ini insya Allah nanti bisa dibongkar. Jadi tidak ada halangan kalau dari PT Adikarya ya. Sejauh ini artinya bisa dieksekusi tanpa ada hambatan apapun ya, termasuk Ya, cuma kemudian hukum. perlu hati-hati ya, perlu hati-hati karena ini kan memang dulu yang membangun itu adalah pemerintah pusat ya. Jadi harus kita tanya juga dulu ke Kementerian Perhubungan mungkin ya. Jadi seperti apa ini statusnya ya. Jadi memang perlu hati-hati. Jadi tidak bisa langsung kita bilang tidak ada halangan karena Adikarya mau mendukung, tapi kan secara mungkin ada pihak lain gitu ya. Pihak lain yang punya saham atau punya kepentingan, bukan kepentingan, maksudnya memang terkait hukumnya itu harus jelas. Kalau hukum itu harus jelas ya. Betul. Jadi kita, ini kan bicara soal uang yang besar juga, yang artinya sudah ditanam sempat dikeluarkan juga begitu ya. Nah itu harus ada kompensasi nggak ya kalau kayak begitu Pak biasanya? Kalau misalnya tergantung dari ini ya, nanti tergantung dari bagaimana keputusan pengadilan lah kira-kira seperti itu ya, antara Adikarya dengan kemudian pihak-pihak yang mungkin juga memiliki saham di sana dan juga dengan pemerintah DKI Jakarta ya. Dan kita lihat di catatannya seperti apa ini sebenarnya. Ini berarti kan masuk kepada aset BUMN ya. Aset BUMN kan tidak bisa dihilangkan begitu saja ya. Jadi apakah nanti perlu ada kompensasi, harus juga dikeluarkan uang dan seterusnya. Ini kita lihat dari pembicaraan hukumnya. Berarti betul-betul harus masuk atau dapat putusan dari pengadilan ya Pak, bukan cuma sekedar antara misalnya tadi ya BUMN terus kemudian dengan Pemprov tanda tangan oke begitu kan enggak ya Pak? Iya, saya kira harus ada ini karena BUMN pun nanti harus hati-hati dia. Nanti kalau misalnya bisa menjadi temuan BPK ya, kalau misalnya loh kok ini aset tiba-tiba jadi nol dan seterusnya. Ya, jadi bukan hanya pengadilan tapi terutama BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, kalau tadi Anda katakan bahwa ya bagus ada niatan ini, dan kalau dari saya juga secara pribadi itu kan seperti apa ya, polusi, monumen kegagalan, polusi apa namanya, pemandangan gitu. Ya kan? Mangkrak aja begitu udah bertahun-tahun kita lewat di situ, dan kalau dilihat-lihat apakah memang ini ada opsi bahwa ini bisa diteruskan atau tidak Pak? Saya kira untuk Jakarta ini tidak, lebih baik tidak diteruskan karena kita sudah punya tanah induk transportasi Jakarta RITJ ya, yang akan dikeluarkan juga perdanya, bahwa kita sudah punya rangkaian LRT Jabodebek, LRT Jakarta, MRT dan Transjakarta, serta kemudian Jaklingko ya yang kecil-kecil ya. Jadi sebenarnya secara sistem bagaimana bertransportasi di Jakarta tuh kita udah punya rencananya, dan tidak termasuk monorail tidak termasuk. Jadi artinya itu lebih baik dihancurkan.